Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mark Effendi dari Teknik Industri 2021 dengan NIM 11421035. Di sini saya akan membahas tentang usulan perbaikan tata letak fasilitas pabrik peralatan lalu lintas dengan metode ARC dan ARD. Untuk pendahuluan, PT Sarana Lalu Lintas merupakan salah satunya perusahaan persero yang bergerak dalam bidang rambu, maka lampu isyarat, dan perlengkapan lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menyebabkan perusahaan harus dapat mendesain tata letak fasilitas lebih teratur agar dapat menjalankan proses produksi lebih baik dan efektif. PT Sarana Lalu Lintas memiliki beberapa kegiatan produksi, antara lain pembuatan cat marka jalan, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, pembatas jalan, dan deliniator. Penempatan fasilitas-fasilitas produksi pada PT Sarana Lalu Lintas kurang berdekatan satu sama lain sehingga membuat waktu produksi menjadi panjang karena jarak kurang tertata rapi sehingga dapat mengganggu kegiatan produksi. Selain itu, faktor utama yang melandasi pemilihan ini adalah jarak material handling atau antar satu stasiun kerja yang berjauhan sehingga berdampak pada kelancaran produksi. Faktor tersebut dapat menyebabkan waktu pengerjaannya menjadi lama. Perancangan ulang tata letak perlu dilakukan karena dapat membuat jalannya produksi menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara memperbaiki jarak material handling yang belum efisien agar waktu proses produksi menjadi lebih efektif. Yang kedua, bagaimana tata letak fasilitas yang optimal sehingga kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Tujuannya adalah untuk menghasilkan usulan perbaikan tata letak fasilitas produksi supaya berlangsung lebih efektif dan efisien dengan menerapkan metode ARC dan ARD sehingga kegiatan produksi bisa berjalan lancar. Landasan teori tata letak adalah metode untuk mengatur tempat berbagai fasilitas pabrik untuk lancarnya suatu proses produksi. Yang kedua, ARC adalah kegiatan atau aktivitas antara tiap-tiap bagian yang mendeskripsikan tingkat kepentingan dari kedekatan ruangan. Selanjutnya ada ARD adalah teknik yang digunakan guna memperoleh deskripsi mengenai tata letak ruangan terhadap ruangan lain. Berikut adalah gambar dan tabel dari ARC dan ARD. Metode penelitian pengolahan data dilaksanakan dengan menggunakan metode ARC dan ARD untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, tetapi melalui ARC belum mendapatkan deskripsi terkait letak suatu departemen dengan departemen yang lain. Maka dari itu diperlukan ARD untuk memperoleh deskripsi tentang tata letak suatu departemen terhadap departemen yang lain. Dari proses pembuatan peta keterkaitan kerja lalu dilaksanakan kegiatan untuk pembuatan diagram keterkaitan kegiatan. ARD bermanfaat guna mengetahui aliran dan kaitan departemen pada tata letak baru berdasar keterkaitan kegiatan. Langkah terakhir ialah menghitung ongkos material handling. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ongkos material handling, antara lain ongkos pengangkutan per meter dan jarak tempuh antar situasi kerja. Jika frekuensi material handling telah dihitung dan jarak tempuh telah didapat, maka dapat diketahui ongkos material handling. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana proses perpindahan maka frekuensi perpindahan 50 berbanding 1 atau 50 kali per bulan. Hasil dan pembahasan. PT Sarana Lalu Lintas adalah sebuah perusahaan produksi yang bergerak di bidang peralatan lalu lintas dengan memiliki luas area 1.750 meter persegi. Berikut data luas ruangan PT Sarana Lalu Lintas. Berdasarkan layout di atas dapat dilihat jarak perpindahan material handling yang terlalu jauh sehingga memakan waktu dalam proses produksi. Di sana terlihat jarak antara ruang produksi rambu dan tempat perakitan dan pengelasan yang terlalu jauh sehingga perlu dilakukan layout agar proses produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun derajat kedekatan hubungan antar departemen dengan simbol huruf, sedangkan alasannya berbentuk simbol angka. Pada tahap ini merupakan ARD. Semua derajat keterkaitan telah tersusun berdasarkan tingkat hubungan antar masing-masing departemen. Selanjutnya, pada layout usulan tersebut dilakukan perhitungan dengan mengacu pada derajat kedekatan hubungan antar area kerja dan menghasilkan perubahan pada total jarak dan UMH. Tabel 3 dan tabel 4 menunjukkan perbandingan total jarak dan UMH awalan dengan total jarak dan UMH usulan. Berdasarkan perbandingan layout awal dan layout usulan menghasilkan penurunan jarak dan ongkos material handling. Dari layout awal dengan jarak 2148 dengan biaya material handling 3.499.994,16 menjadi layout usulan dengan jarak 1.350
dengan biaya material handling Rp2.199.717. Berdasarkan tabel di atas, jarak dan biaya material handling pada layout awal dan layout usulan menghasilkan efisiensi sebesar 37,16%. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode ARC dan ERT, didapatkan jarak total produksi yaitu sebesar 1.350 meter dan ongkos material handling sebesar Rp2.199.717. Kesimpulan dan saran penelitian ini telah berhasil memberikan usulan perbaikan tata letak fasilitas seperti sarana lalu lintas yang lebih efisien dibanding tata letak awal. Berdasarkan hasil dan pengolahan data serta analisisnya data yang telah dilakukan menggunakan metode ARC dan RD, maka didapatkan jarak yaitu sebesar 1.350 meter dan ongkos material handling sebesar Rp2.199.717. Efisiensi yang dihasilkan adalah sebesar 37,16% dengan melakukan perubahan dari layout awal ke layout usulan. Peneliti memiliki beberapa cara yang dapat dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, antara lain ialah sebaiknya pihak perusahaan melakukan perbaikan tata letak dengan menggunakan layout usulan yang telah diberikan. Perubahan pada tata letak ruang produksi rambu lalu lintas yang harus didekatkan dengan ruangan perakitan dan pengelasan agar dapat memudahkan pemindahan material handling. Kemudian tempat penyimpanan bahan baku yang didekatkan ruang produksi rambu karena dapat memudahkan karyawan dalam memindahkan bahan baku, dan tempat penyimpanan bahan jadi yang didekatkan dengan pintu gerbang agar memudahkan pengeluaran barang serta menyesuaikan aliran bahan dan proses produksi peralatan lalu lintas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.